Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia berjanji, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saudara, Tuhan Yesus menepati janjinya. Saat ini Roh Kudus yang adalah penolong kita ada dan selalu ada untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk membimbing, untuk menghibur kita, untuk menguatkan dan menyertai kehidupan setiap orang percaya sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, firman Tuhan yang saya bacakan tadi ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya sangat memerlukan kekuatan Roh Kudus supaya mereka semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, menjadi orang Kristen ternyata tidak cukup hanya datang secara rutinitas, pergi ke gereja setiap hari Minggu, melayani mungkin dalam gereja sebagai deacon, sebagai penatua, sebagai majelis, melayani sebagai pengurus gereja, apapun itu. Tapi ternyata kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin dewasa secara rohani. Nah, apa peranan Roh Kudus di dalam pertumbuhan iman orang percaya, saudara? Roh Kudus menyinari umat Tuhan dengan menyatakan firman yang sudah tertulis dalam Alkitab. Maksudnya, membuat kita memahami pengajaran, membuat kita memahami tuntunan Allah yang diberikan kepada kita, yang selama ini mungkin kita belum pernah mengerti. Seperti Bread of Life audio yang kita semua dengarkan dan renungkan setiap hari, saudara. Bukan karena kita ini mungkin orang awam, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, saudara. Kita tidak dapat memahami, kita tidak dapat mengerti dengan dalam tanpa pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti, untuk memahami setiap firman Allah. Setiap pribadi, baik itu orang Kristen yang awam dan pengkhotbah atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sekalipun, semuanya memerlukan bimbingan, memerlukan pencerahan dari Roh Kudus untuk mencapai tahap pengertian tertentu, saudara. Jadi, kemampuan memahami firman Tuhan itu bukan karena kepandaian dan kehebatan kita. Walaupun kita mampu menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di hadapan orang lain, pada akhirnya seseorang itu datang kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan diri sebagai pengikut Kristus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Roh Kuduslah yang bekerja mengubah hati seseorang, serta Roh Kuduslah yang menyingkapkan pengertian dan pengenalan yang benar tentang Tuhan, sehingga seseorang dapat percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, tanpa penyertaan Roh Kudus, maka pelayanan kita yang kita lakukan selama ini tidak berarti apa-apa. Karena itu, ingatlah, pertumbuhan iman kita sangat bergantung kepada kebergantungan setiap kita kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali datang menyatakan dengan begitu jelas kepada kami, supaya kami mengerti bahwa setiap firman Allah yang kami dengarkan, kemudian kami mengerti, kami perlu pimpinan Roh Allah yang kudus untuk kami memahami lebih dalam lagi, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kami mendasarkan semuanya itu dengan firman Allah. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan Roh Kudus yang menolong, membimbing, mengajar, menghibur, menguatkan, menyertai kami. Itu yang kami perlukan dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, mari kami mengundang Engkau bekerja dan terus bertahta dalam kehidupan kami, supaya pengharapan kami dalam Tuhan semakin berlimpah-limpah. Dan kami tahu Tuhan, itulah yang akan membedakan kami dengan orang-orang dunia lainnya, bahwa kami berharap bergantung penuh kepada pimpinan Roh Allah yang kudus, dan kami benar-benar akan mengalami pengenalan yang lebih dalam dan dewasa secara rohani, karena bukan status kami sebagai orang Kristen, tetapi karena pengalaman bersama dengan Tuhan, Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Roh Allah yang kudus yang selalu bertahta di dalam setiap hati kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.